Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas relasi dan fungsi rekursif. Jadi materi yang kita bahas yaitu tentang relasi, yang kedua fungsi rekursif, yang ketiga himpunan rekursif, yang keempat struktur rekursif, dan yang kelima barisan rekursif. Yang pertama tentang relasi. Nah, di relasi ini ada relasi binary atau biner. Jadi relasi biner antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A dikali himpunan B dengan notasi R, himpunan bagian dari himpunan A dikali himpunan B. Contohnya di sini ada diagram yang menunjukkan himpunan A dan himpunan B, lalu ada panah-panahnya yang menunjukkan relasinya. Nah, relasi R didefinisikan oleh A, B anggota dari himpunan R jika A adalah setengah dari B. Maka diperoleh himpunan R yaitu 1,2, 2,4, dan 3,6, di mana R ini adalah himpunan bagian dari himpunan A dikali himpunan B. Nah, di sini jika A, B anggota himpunan dari R, artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari relasi R yang merupakan elemen pertama dari semua pasangan terurut anggota R. Sedangkan himpunan B disebut daerah hasil atau range atau kodomain dari relasi R yang merupakan elemen kedua pada semua pasangan terurut pada R. Nah, contohnya di sini satu ini adalah anggota dari himpunan A, lalu 2 adalah anggota dari himpunan B. Lalu relasi N-ry. Nah, ini pada umumnya menghubungkan lebih dari 2 buah himpunan, tergantung berapa N-nya. Jadi notasinya R, himpunan bagian dari himpunan A dikali himpunan B dikali himpunan tergantung N-nya. Contohnya di sini misalkan 3. Maka R himpunan bagian dari himpunan A dikali himpunan B dikali himpunan C. Contohnya misalkan himpunan nomor yang terdiri dari 1, 2, dan 3, lalu himpunan nama kereta api yang terdiri dari argo, mutiara, dan komuter, lalu himpunan kelas yang terdiri dari eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Maka relasi data kereta api atau R yang terdiri dari 3 tupel atau 3 himpunan yaitu dinotasikan dengan R, himpunan bagian dari himpunan nomor dikali himpunan nama kereta api dan dikali kelas. Representasi relasi yang pertama ada dengan diagram panah dengan contoh soal sama seperti yang pada sebelumnya dengan diagram panah. Lalu yang kedua dengan tabel. Lalu di tabel yang ini seperti tabel kebenaran, di mana tapi di sini 1 artinya ada relasi antara A dan B, dan 0 artinya tidak ada relasi. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke dalam fungsi rekursif. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari fungsi rekursif. Dijelaskan bahwa fungsi rekursif adalah suatu proses atau prosedur dari fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Karena proses dalam rekursif ini terjadi secara berulang-ulang, maka harus ada kondisi yang membatasi pengulangan tersebut. Jika tidak ada, maka proses tidak akan pernah berhenti sampai memori yang digunakan untuk menampung proses tersebut tidak dapat menampung lagi atau penuh. Maka dapat disimpulkan, proses rekursif ini akan terjadi secara berulang-ulang sampai menemukan hasil atau memori yang dapat menampung hingga penuh. Lalu selanjutnya kita akan masuk dalam
bagian-bagian dari rekursif. Yang pertama adalah basis. Bagian basis berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi rekursif. Lalu, yang kedua adalah recurrence. Recurrence ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dan fungsi harus lebih dekat ke nilai awal atau basis. Maka, kita dapat menyimpulkan rumus n faktorial, yaitu 1 dan n kali n kurang 1 faktorial, di mana n sama dengan 0 dan n lebih besar dari 0. N faktorial sama dengan 1 ini, yang ini disebut dengan basis. Dan yang n faktorial n dikali n kurang 1 faktorial disebut dengan argumen atau recurrence. Maka, kali ini kita akan menyatakan n dalam definisi rekursif, di mana n sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali x titik dikali n kurang 1 dikali n sama dengan n kurang 1 faktorial dikali n. Di mana yang ini merupakan n dikurang 1 faktorial. Misalkan ada fn sama dengan n faktorial, maka n faktorial sama dengan 1 dan n dikali n kurang 1 faktorial, seperti yang ada rumus dalam slide sebelumnya. Maka, untuk menghitung 5 faktorial secara rekursif adalah 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2, begitu selanjutnya sampai 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini sama dengan basisnya. Basis adalah penutup untuk proses rekursif. Maka ini bilangan-bilangan ini adalah yang tadi. Maka sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian himpunan rekursif. Sebelum itu, kita akan mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan dalam himpunan rekursif. Yang pertama adalah string. String adalah rangkaian sejumlah karakter, contohnya unut, disusun oleh karakter U, N, U, dan D. Kemudian informatika disusun oleh karakter I, N, F, O, R, M, A, D, I, K, A. Kemudian ada istilah string kosong atau null string atau tanda petik ganda adalah string dengan panjang 0. Notasinya adalah lambda. Kemudian alfabet adalah himpunan karakter yang elemen-elemennya adalah penyusun string. Notasinya adalah sigma. Contohnya sigma sama dengan 0, 1 dan sigma A sampai Z. Kemudian himpunan string dengan definisi rekursif. Misalkan sigma bintang adalah himpunan string yang dibentuk dari alfabet sigma, maka sigma bintang dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Basisnya adalah null string. Kemudian recurrence adalah penambahan suatu alfabet pada sebuah elemen himpunan akan menyebabkan penggabungan itu menjadi elemen dari sigma bintang. Contohnya, misalkan sigma 01, maka elemen-elemen sigma bintang dibentuk sebagai berikut. Lambdanya adalah sebagai basis. Basisnya adalah null string. Kemudian dan recurrence-nya adalah penambahan satu alfabet ke elemen himpunan string dimulai dari null string. Kemudian penggabungan string dengan definisi rekursif. Sebuah string dibentuk dari penyambungan concatenation sebuah string dengan string lain. Contohnya A titik B sama dengan AB. Di sini titik menyatakan penggabungan W penggabungan X, Y, Z, maka menjadi W, X, Y, Z, dan seterusnya. Kemudian penggabungan dua buah string dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Basis, jika W elemen dari sigma bintang, maka W penggabungan lambda sama dengan W itu sendiri. Yang dalam hal ini,
lambda adalah string kosong. Kemudian recurrence, jika W1 elemen dari sigma bintang dan W2 elemen dari sigma bintang dan X juga elemen dari sigma, maka W1 digabung dengan W2 digabung dengan X menghasilkan W1 titik W2 titik X. Penghitungan panjang string dengan definisi rekursif. Panjang sebuah string adalah banyaknya karakter di dalam string tersebut. Contoh, unut panjangnya 4, informatika panjangnya 11, dan lambda string kosong panjangnya 0. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur rekursif. Struktur rekursif adalah suatu proses yang bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, di sini ada strukturnya. Pohon binar adalah struktur yang rekursif, sebab setiap simpul mempunyai cabang yang juga berupa pohon. Setiap cabang disebut upapohon atau subtree. Setiap anak kiri memiliki nilai yang lebih kecil dari induknya. Setiap anak kanan memiliki nilai besar dari orang tuanya. Setiap node dapat berisi dari 0 hingga 2 anak. Contohnya, pada pohon leluhur di atas yang bila mana titik bersama terendah dari 3 dan 1 adalah 2. Misalnya, Anda lihat pada contoh di atas yang menggambarkan pola di mana LCA antara dua simpul pohon adalah salah satu simpul itu sendiri dari kasus 3 dan 2. Contoh masalah, fungsi ini mengambilkan tinggi pohon secara keseluruhan dan juga tinggi semua sub pohonnya. H merupakan nilai A sama dengan 3, nilai B sama dengan 2, nilai C sama dengan 1, dan jamnya atau nilai D sama dengan 1, nilai E sama dengan 0. Pada gambar pertama, tinggi adalah 0 karena tidak ada tepi yang dimulai dari sampul akar. Tetapi ketika datang gambar 1 dan 2, ada tepi keluar dari simpul akar. Jadi, menghitung jumlah tepi ke daun bawah di sini 1 dan 2 masing-masing. Misalkan nilai X menjadi fungsi yang mengembalikan tinggi dari pohon yang berakar pada simpul X. Dengan sendirinya, simpul daun seperti E tidak memiliki anak. Jadi, mereka tidak menambah tinggi pada pohon. Maka, H merupakan simpul daun yang bernilai 0. Sekarang, dengan asumsi simpul X bukan simpul daun, maka kita dapat menemukan tinggi dari pohon dengan rumus di bawah ini. Nah, sekarang saya akan menerangkan tentang barisan rekursif. Nah, di sini ada contoh barisan bilangan berikut ini. Barisan pertama 1, 2, 4, 8, 16, 64. Ini merupakan kelipatan dari pangkat 2. Setiap elemen ke n untuk n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya merupakan hasil perpangkatan 2 dengan n, atau A sama dengan pangkat 2. Secara rekursif, setiap elemen ke n merupakan hasil kali elemen sebelumnya dengan 2, atau A sama dengan 2A kurang 1. Baris A sama dengan 1, rekurensinya A sama dengan 2AN sama dengan dikurang 1. Nah, di sini ada contoh. Koloni bakteri dimulai dari 5 buah bakteri. Setiap bakteri membelah diri menjadi 2 bakteri baru setiap 1 jam. Beberapa jumlah bakteri baru sesudah 4 jam. Nah, misalkan A, jumlah bakteri setelah N jam, yang dapat dinyatakan dalam relasi rekursif. N sama dengan 1 itu jumlah bakteri pada hari pertama. A1 sama dengan 2A sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, dan seterusnya. Nah, di hari ketiga ada A sama dengan 2A kali 1 sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40. Di hari keempat jumlah bakterinya pasti kan tambah besar tuh. Jadi
2 dikali 40 sama dengan 80. Jadi setelah 4 jam terdapat 8 buah bakteri. Sekian dari saya, terima kasih.